Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang seandainya, ini dalam kurung seandainya loh ya, bursa saham crash, apakah pemerintah bisa intervensi atau tidak? Nah, koreksi harga yang signifikan, turun 10%, 20%, 30%, bahkan lebih, itu adalah fenomena umum di bursa saham. Memang tidak sering ya, tapi terjadi dari waktu ke waktu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya terjadi penurunan 10, 20, 30 atau disebut oleh orang umum atau media massa crash, apakah mungkin pada saat itu pemerintah bisa melakukan intervensi? Nah, kalau bisa, caranya bagaimana? Dan kalau misalnya dilakukan, apakah efektif menahan penurunan di bursa saham? Nah, bagi yang sudah bertahun-tahun di pasar modal, crash, penurunan signifikan, kalau terjadi di saham blue chip ya, BCA, BRI, Mandiri, itu adalah time to buy gitu ya. Bagi orang awam yang mungkin terlanjur masuk di harga tinggi, money manajemennya kurang baik, all in semuanya, nggak ada dana lagi, eh, bahkan pakai margin ya, kena margin call, crash itu adalah time to die gitu, bukan time to buy. Nah, eh, tidak hanya bagi investor perorangan saja, institusi crash itu juga punya dampak besar. Karena saya kasih gambaran ya. Misalkan perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas kan mereka memberikan pinjaman margin atau skema repo kepada nasabah-nasabahnya. Nah, ketika saham crash, itu bisa menyebabkan kena margin call. Artinya, misalkan margin itu misalnya nasabah pinjam uang sama sekuritas untuk beli saham. Nah, kalau misalnya margin dilakukan, berarti si investor menjaminkan sahamnya. Namanya jaminan kan, kalau harga sahamnya turun kan nilai jaminannya turun. Nah, biasanya investor diminta untuk tambah jaminan, itu namanya margin call. Nah, kalau misalnya si investor tidak bisa menambah jaminannya, maka si apa namanya si perusahaan sekuritas akan mengaktifkan opsi untuk menjual paksa saham-saham yang ada. Ya, namanya juga saham dijual paksa kan, apalagi pada saat kondisi krisis, itu akan menimbulkan penurunan lebih lanjut. Dan ada kalanya juga saham yang dijadikan jaminan ternyata nggak liquid. Nah, kalau nggak liquid, investornya juga nggak bisa bayar lagi, dia bilang sita aja sahamnya. Nah, itu menyebabkan si perusahaan sekuritas yang harus menanggung kerugian itu. Ya, jadi crash yang terlalu dalam bagi perusahaan sekuritas yang menerapkan margin dan mungkin manajemennya kurang berhati-hati ya. Itu bisa berdampak pada kerugian sekuritas seperti itu. Nah, kalau kayak dana pensiun itu adalah lembaga yang melakukan asset liability management. Liability-nya apa? Liability-nya itu adalah ketika pensiunannya atau anggotanya pensiun kan harus dibayar. Nah, saat ini dia dapat iuran-iuran dari pendiri, dari pegawai, dia kumpulkan. Dia akan kelola sedemikian rupa sehingga iuran ini cukup untuk membayar pada saat yang bersangkutan sudah pensiun. Nah, perbandingan antara uang-uang yang ada, aset, dengan kewajiban-kewajibannya disebut dengan RKD kalau dana pensiun, rasio kecukupan dana. Nah, mereka punya standar yang harus dipertahankan, biasanya 100%. Kalau misalnya terjadi crash pada harga saham, asetnya ada di saham, ini kewajibannya. Nah, kalau terjadi crash pada saham, asetnya akan jatuh. Rasionya tidak lagi 100%. Nah, kalau kurang dari 100% bagaimana? Nah, ada dua pilihan. Si pengurus dana pensiun disuruh kerja lebih keras, gimana caranya supaya asetnya naik, bahkan kalau bisa lebih tinggi daripada kewajibannya. Atau kalau enggak, si pendiri yang suruh nombok. Nah, kalau pendiri yang disuruh nombok itu bisa fatal. Karena bayangkan pendiri biasanya sudah percayakan kepada dana pensiun untuk mengelola uang, terus dana pensiunnya bilang, waduh ini karena market crash, nanti pas orang pensiun uangnya nggak cukup. Kamu tambah lagi deh iurannya. Nah, itu menjadi extra cost bagi si perusahaan pendiri. Ini bisa fatal, belum tentu disetujui. Kemudian bisa juga pengurusnya diganti apabila pengurus merasa pendiri atau perusahaan merasa pengurusnya kurang kompeten gitu. Nah, jadi crash bisa berdampak negatif juga terhadap dana pensiun. Asuransi juga sama. Nah, kalau di asuransi ada istilah risk based capital. Risk based capital itu dari
aset tertimbang menurut resiko. Jadi dia punya aset saham, obligasi, apa semua. Dia ada weighted-nya ya. Karena tidak semuanya bisa diakui 100% kayak bank gitu. Dibagi sama kewajiban. Nah, kalau kewajiban asuransi apa? Asuransi kan beda sama dana pensiun. Dana pensiun tuh kalau orang pensiun pasti. Kalau asuransi itu kan ada dua macam. Asuransi yang jiwa, ya, di mana dia harus mengantisipasi tiba-tiba orang klaim, klaimnya dari klaim kesehatan sampai dengan klaim meninggal, dan juga kewajiban dari yang seperti unit link. Tapi unit link mengikuti market. Biasanya dia lebih ke kewajiban-kewajiban kalau orang meninggal, orang mengalami resiko, sehingga harus bayar klaim. Nah, kewajiban-kewajiban itu dihitung. Kalau misalnya apa mau tahu orang mati gimana? Nah, itu kan susah, tapi ada hitung-hitungannya. Jadi ada ilmu statistiknya. Nah, dengan membandingkan antara aset yang ada, risk based capital apa kapital yang ada dibagi sama potensi risk yang akan dia tanggung, itu ada kewajiban minimal 120%. Nah, sama apabila dia punya RBC, dia punya aset karena pegangnya saham, sahamnya crash di bawah 120% daripada potensi kewajibannya, itu langsung men-trigger pelanggaran terhadap peraturan OJK. Nah, kalau sudah tertrigger seperti itu, perusahaannya bersangkutan bisa diperiksa OJK, ditanyakan bagaimana penyelesaian dan lain-lain, dan kemudian kemampuan perusahaan tersebut, kalau misalnya ada klaim daripada pemegang polisnya, juga diragukan. Nah, jadi crash pada harga saham itu juga bisa berdampak negatif terhadap perusahaan asuransi. Nah, kalau reksadana gimana Bapak Ibu di perusahaan MI? Terus terang reksadana nggak ada semacam RKD, nggak ada semacam RBC gitu. Jadi kalau reksadana turun, ya turun aja. Kalau sahamnya crash 40%, reksadananya juga mungkin bisa crash 40%. Apakah terus kalau crash 40%, reksadananya melanggar aturan? Nggak juga. Kalau memang kondisi pasar ya sudah gitu. Nah, tapi reksadana itu dibeli oleh masyarakat luas. Ada investor perorangan, ada investor institusi gitu. Kalau misalnya turunnya terlalu dalam, itu investor bisa panik. Buat institusi yang waktu invest menerapkan aturan untuk cut loss ketika persentasenya terlewati, itu juga bisa men-trigger mereka melakukan cut loss. Nah, kalau misalnya nasabah panik melakukan redemption, investornya institusi men-trigger opsi cut loss, berarti kan reksadananya di-redeem. Kalau reksadananya di-redeem, MI-nya terpaksa harus jual. Kalau jualnya pada saat lagi turun-turun dalam, itu malah menambah parah kepanikan. Nah, jadi memang tidak berdampak pada pelanggaran seperti halnya asuransi dan dana pensiun, tapi MI sebagai salah satu pengelola dana yang besar, apabila mereka juga jual pada saat market sedang crash-crashnya, itu bisa menambah kepanikan market. Nah, jadi kalau ditanya, eh, sebenarnya perlu nggak sih pemerintah intervensi kalau saham crash? Kalau sudah sampai ya, sekuritas bermasalah, asuransi bermasalah, manajer investasi bermasalah, itu perlu. Kenapa? Karena itu sudah ibaratnya orang bilang systemic risk. Dulu systemic risk cuma ada di bank. Sekarang pasar modal sudah semakin besar. Ya, asuransi juga sudah pegang dana semakin besar. Jadi systemic risk itu tidak hanya di perbankan saja, tapi juga ada di pasar modal. Nah, kalau misalnya ada potensi terjadinya systemic risk atau resiko sistematis, maka regulator, ya, dalam hal ini seperti OJK, SRO, Self Regulatory Organization, dalam hal ini seperti Bursa Efek Indonesia, biasanya mereka punya protokol khusus. Bagaimana caranya supaya crash ini tidak jatuh dalam. Nah, ini saya definisikan sebagai intervensi dari pemerintah. Nah, contoh ya, nah, 2020 waktu terjadi pandemi, saham mulai jatuh, ya, PPKM mulai dilaksanakan, kita semua dikurung di dalam rumah, mau berangkat kerja harus tes segala macam. Pada waktu itu short selling dilarang. Nah, kenapa dilarang? Karena kalau saham lagi turun, eh, orang akan spekulate dengan cara short. Ya, short itu berarti saya jual dulu, saya beli lagi. Kalau saya jual di hari ini, saya yakin 7 hari ke depan akan turun. Berarti nanti saya akan beli di harga rendah untuk menutupi yang saya jual. Nah, jadi orang yang short itu berharap harganya makin jatuh makin baik. Nah, kalau short selling tidak dilarang,
spekulan-spekulan yang short itu akan makin banyak gitu. Nah, pada waktu itu short selling dilarang sama sekali. Sekarang PPKM sudah dicabut, tapi setahu saya peraturan short selling belum gitu. ARB, ARB itu singkatan dari auto reject bawah. Artinya kalau saham turun itu dipatok maksimal 7%. Jadi misalnya kalau ada harga saham 1.000, kalau dia jatuh maksimal ya 70 perak. Ya, nggak bisa lebih dari 70. Kalau dia mau turunnya lebih dari 7%, besoknya lagi gitu. Nah, kenapa dibikin ARB maksimal 7? Supaya di hari itu kalau crash nggak sampai 7%. Maksudnya maksimal 7%. Kalau dia mau turunnya 15 gimana Pak? Ya mungkin 2-3 hari. Nah, tapi di hari kedua, hari ketiga kan mungkin kondisi market sudah berbeda. Nah, sehingga itu sebagai upaya untuk mencegah seandainya terjadi crash, itu tidak terlalu dalam. Nah, di reksadana juga ada aturan-aturan relaksasi. Jadi kalau dulu misalnya di reksadana eh, ada aturan kalau kita tidak sesuai ya komposisi portfolio sesuai dengan POJK, itu maka dikasih waktu 10 hari kalau sengaja, 20 hari kalau tidak sengaja. Sengaja itu maksudnya gimana, Pak? Misalnya bobot di satu saham itu maksimal 10%. Saya beli, terus ngitungnya ternyata saya nggak duga harga pasarnya naik. Nah, dengan memperhitungkan pembelian saya sama harga pasar yang naik pada hari itu, bobotnya jadi 10,2%. Sengaja dong. Nah, karena kamu beli 10,2 kan. Nah, itu saya punya waktu 10 hari untuk melakukan penyesuaian. Nah, kalau misalkan tidak sengaja nih, saya nggak ngapa-ngapain nih, nggak beli, nggak jual. Tapi bobot sahamnya karena kenaikan harga saham, terus yang lain turun, jadi 10,3%. Nah, kalau tidak sengaja 20 hari. Nah, pada saat terjadi pandemi, ini dilonggarkan. Dulu 10 hari harus menyesuaikan, sekarang 20 hari yang sengaja. Yang tidak sengaja 20 hari jadi 40 hari. Nah, banyak lagi sih aturan-aturan yang lain gitu ya. Kalau saya ingat dulu perusahaan-perusahaan TBK dihimbau buyback. Nah, jadi diminta nih perusahaan-perusahaan yang punya komitmen buyback siapa? Eh, kan saya kerja di Panin Asset Management, Panin Sekuritas ditanya tuh, bahkan diminta untuk publish perusahaan punya apa minat untuk buyback berapa, terus pelaksananya juga diminta untuk dipublikasikan. Nah, itu semua untuk mencegah apa eh, atau mengurangi ya kalau sudah jatuh eh, jatuhnya nggak terlalu dalam seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah upaya-upaya tersebut berhasil? Kan memang kenyataannya 2020 IHSG crash. Setelah itu naik. Pertanyaannya dia tuh naik itu karena diintervensi ya sehingga dia pulih kembali atau karena hal lainnya. Terus terang sulit untuk diukur Bapak Ibu. Tapi paling tidak ya pada waktu 2020 lalu tidak ada institusi keuangan yang kolaps karena crash saham ya atau karena pandemi seperti halnya 2008. Memang betul ada yang bermasalah kan waktu itu Jiwasraya contohnya. Tapi Jiwasraya masalahnya bukan karena sahamnya crash, nggak ada hubungannya dengan itu. Mereka melakukan mismanagement gitu loh, menerbitkan produk fixed rate yang akhirnya nggak bisa mereka bayar gitu. Belum lagi transaksi-transaksi dengan grupnya Beni Cokro. Nah, jadi bukan karena pandemi, Bapak Ibu, lebih ke mismanagement. Tapi kalau murni karena pandemi, seingat saya tidak ada lembaga jasa keuangan di pasar modal ataupun asuransi yang kolaps. Nah, jadi itu a good things ya, mencegah supaya sistemiknya tidak sampai mengganggu perusahaan. Kalau memang nilai portfolio turun ya apa boleh buat namanya resiko. Nah, tapi apakah harga sahamnya naik setelah intervensi dilakukan? Ya enggak juga gitu, Bapak Ibu, belum tentu. Ya, permintaan dari eh, OJK, dari SRO, ke permintaan himbauan lah kepada perusahaan-perusahaan TBK. Beli dong sahamnya, publish dong kalau punya uang cash, buyback kamu punya saham. Eh, itu terus terang nggak ada efeknya ke harga saham. Karena saya lihat sendiri, Panin Sekuritas kan juga dihimbau untuk buyback. Waktu itu pemilik komit sisihkan berapa miliar untuk beli. Ya, tapi kalau orang buyback, Bapak Ibu, eh, buyback ya beli, tapi bukan buy di HK ya dihajar kanan untuk naikin harga enggak. Ya kalau dia turun terus kita beli di bawah. Itu disimpan sebagai saham treasury. Nanti mau dibagikan sebagai apa bonus saham kepada karyawan bisa atau seperti PTBA. Kalau harganya jatuh dia beli dia kumpulin nanti kalau pasti naik ke atas dia jual lagi gitu. Nah, tapi apakah
dia bermaksud kayak sahamnya turun 7%, terus dia beli sehingga dari 7 jadi nol. Enggak. Buyback setahu saya tidak mencoba untuk menahan market karena belum tentu juga duitnya cukup gitu. Dan prinsipnya ya kalau ada yang beli, ya paling tidak orang lihat oh ada yang beli itu. Jadi mungkin kalau dijual terlalu murah juga orang nggak mau gitu. Nah, jadi sifatnya tuh lebih ke sentimen. Setelah itu indeks naik. Kalau tidak salah mulai rebound di bulan Juli atau di bulan apa Juli atau Agustus lah. Nah, tapi apakah itu karena intervensi pemerintah? Sekali lagi tidak. Lebih karena kondisi marketnya berubah. Bisa aja karena harga sahamnya sudah murah, bisa juga ternyata laporan keuangannya tidak seburuk yang orang duga, gitu ya. Atau simply the worst is over gitu. Jadi yang terburuk sudah lewat, sudah jatuh dalam, mau jatuh ke berapa lagi gitu. Kan perusahaan tidak bangkrut. Nah, kemudian penurunan suku bunga yang dilakukan oleh bank sentral di Indonesia dan di luar negeri juga turut menambah kepercayaan akan hal tersebut gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, tapi di China ada satu study case yang menarik gitu. Saya coba berbesar ya. Nah, CSI 300 ya ini kalau nggak salah Chinese Shanghai ya atau Shenzhen saya lupa. Kayaknya sih Shanghai. Chinese Stock Index gitu ya. 300 itu kayak LQ45-nya sana lah gitu. Nah, selama 1 tahun terakhir ini sudah turun 30%. Dari bulan Juni tepatnya. Juni sampai Februari sudah crash 30%. Dari 4.000 sekarang 3.200. Nah, turunnya begitu dalam ya. Itu disebabkan banyak hal. Ekonominya slow down. Kalau ekonomi slow down umum lah dimanapun pernah kok ekonomi terjadi slow down. Tapi yang terjadi itu adalah properti besarnya kolaps ya. eh, Evergrande, kemudian beberapa properti yang levelnya besar itu juga sedang bermasalah. Nah, kalau perusahaan China itu kan kelasnya beda sama kita ya. Penduduknya begitu banyak, orang kayanya juga banyak. Jadi size daripada perusahaannya dia ketika bermasalah itu ukurannya raksasa semua gitu. Nah, ditambah dengan kondisi ekonomi yang melemah atau mengalami pelambatan, itu menyebabkan harga sahamnya turun cukup signifikan. Kalau kita lihat nih turunnya dari ini ya level 4 ribuan di bulan Juni menjadi 3.200. Apakah selama ini pemerintah dia melakukan intervensi? Oh iya, kalau kita lihat ya. Ini sama Bloomberg dibuat grafik yang bagus sih. Jadi Politburo ya Politburo ini kayak partai komunisnya sana, mereka kasih himbauan. Ini sudah turun banyak loh. Ini Juni sampai Februari kan. Sebelum ini juga turun lagi gitu. Jadi mereka kasih himbauan beli apa? Bukan beli lah, tapi lebih ke politisnya mendukung market. Harga sahamnya naik. Kemudian jatuh lagi. Kemudian mereka keluarkan aturan. Reksadana itu jangan jual yang maksudnya fund manager tuh jangan bikin produk yang beli luar negeri aja. Beli dong yang lokal gitu ya. Nah, kemudian ini kemudian bea cukainya atau materainya dipotong, fee-nya dipotong. Kemudian quant trading itu apa? Jadi eh, ada ETF di China itu dia bikin dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi kalau misalnya teknikalnya ABCD seperti ini otomatis sell, kalau EFGH otomatis buy. Nah, waktu itu banyak eh, indikator-indikator yang mungkin secara otomatis membuat reksadananya, ETF-nya otomatis sell gitu. Nah, di scrutinized, maksudnya apa? Dicek semuanya. Diminta dia punya ini kriteria diganti. Jadi kalau pas ini sell jangan di sell dulu gitu. Karena kalau reksadana kan fund manager tentukan. Kalau yang quant enggak, quant itu pakai mesin. Mesinnya diintervensi. Jangan gitu. Sahamnya jatuh. Ya. Nah, di sini Huijin ya. Huijin ini apa? Huijin ini kalau Anda Google mungkin ya, mungkin selevel BPJS-nya China lah. Jadi sudah pengelola dana besar itu membeli saham perbankan. Turun lagi. Nah, short selling mulai dibatasi. Nah, kemudian jatuh sampai ke sini si Huijinnya beli ETF. Kenapa? Karena kalau untuk institusi besar memang terus terang lebih gampang beli indeks atau ETF. Kalau dia beli saham per saham, pertanggungjawabannya lebih sulit. Kalau dia beli ETF kan dia beli market. Nah, setelah ini sempat naik. Nah, di sini asuransinya dilonggarkan untuk boleh beli saham. Jadi kalau kayak di Indonesia
Dana pensiun, asuransi, kalau penempatan ke reksadana ke saham itu bobotnya kecil gitu. Maksudnya persentasenya dibatasin. Ini mungkin dilonggarkan supaya boleh lebih besar. Nah, turun lagi sampai di sini state fund ya. State fund berarti ini sudah semacam uang negara membeli apa ETF-nya BUMN di sana. Nah, kemudian lanjut lagi apa namanya? eh ini trading surge in CSI 300 ETF ya. Jadi ini mungkin saya kurang tahu apa trading surge ini kenaikan trading ya. Nah, di sini ada pemotongan suku bunga. Jadi suku bunganya dipotong dan surprise, orang nggak duga. Kemudian di sini dilakukan crackdown. Jadi kayak dia punya pasar modal, dia punya OJK, transaksi-transaksi ilegal itu di apa? Ditangkap gitu. Nah, baru belakangan agak naik, walaupun masih jauh dari level tertingginya. Em, ini seperti short sellingnya lebih dibatasin lagi, ya. Terus Huijin itu kayak mungkin semacam BPJS-nya eh, berkomitmen untuk membeli ETF lebih banyak gitu. Ketua pasar modalnya diganti gitu. Nah, jadi kalau kita lihat eh, China ini intervensi di marketnya lebih banyak. Ya namanya China kan, apa yang nggak bisa dia intervensi? Dia kan satu partai, partai komunis, kontrol pemerintahannya kan kuat. Jadi saham coba dia kontrol, tapi kalau saya lihat kelihatannya tidak berhasil juga. Kalau misalnya turun-turun aja gitu. Nah, eh, pertanyaannya kenapa sudah dilakukan begitu banyak aksi, ya intervensi begitu banyak, kok malah turun gitu? Nah, dari sudut pandang pemerintah, tidak ada yang salah, Bapak Ibu. Ya, pemerintah kalau lihat ada masalah, dia intervensi, dia tolong market, itu sangat umum. Ya, dia lakukan sesuai dengan textbooknya dia. Yang jadi masalah, Bapak Ibu, eh, kalau yang namanya uang, pasar modal, nggak suka dikekang. Saya kalau investor asing, saya beli saham China. Karena saya lihat ada peluang untung, saya bisa short sell. Pada saat saya melakukan, tadinya boleh, sekarang nggak boleh. Oh, buat saya, kok kayak nggak boleh. Terus saya pakai tadi contoh quant trading. Quant trading saya sistemnya sudah bagus, sudah terbukti modelnya cuan gitu. Nah, pada saat di mau dieksekusi, pemerintah bilang, oh kalau ini keluar, nggak boleh jual dulu, cuma boleh beli. Ah, itu kan sudah mengintervensi dia punya kebebasan. Nah, kemudian kalau sampai dibatasin ya, uangnya nggak boleh ditarik ya. Nah, kan pernah tuh biasanya kalau sudah kondisi begini, pemerintah membatasi transfer uang ke luar negeri. Makin parah lagi. Jadi kalau misalnya intervensinya terlalu banyak, investor asing akan menjauh. Kenapa? Karena uang tuh nggak suka dikekang. Dia mau in dan out gampang. Karena buat investor global, dibandingkan return, likuiditas lebih tinggi. Ya. Harus sebisa mungkin gampang dia tarik. Begitu tariknya susah, lupakan. Nah, investor-investor lokal, orang-orang kaya lokal, kalau di Indo aja banyak orang kaya-kaya, di Cina apalagi gitu kan. Mereka juga melihat, wah kalau seperti ini sahamnya nggak prospek, saya akan beli di saham luar negeri. Saya akan pindahkan uang ke luar negeri juga gitu. Jadi intervensi yang terlalu dalam, eh, terutama ya di capital market, itu belum tentu adalah hal yang baik. Karena mengurangi minat investor asing, dan juga pada saat yang sama membuat orang lokal juga, kok kayak gitu ya. Nah, kalau berdasarkan data saham China 1 tahun ini bisa dibilang intervensinya itu belum berhasil membuat pemulihan saham. Nah, kalau buat saya balik lagi, sesuai ilmu investasi aja. Saham itu akan menarik ya apabila perusahaannya mampu cetak laba, labanya naik setiap tahun, dan valuasinya murah. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya tercapai, crash itu adalah time to buy. Ya. Eh, kalau misalnya perusahaannya cetak laba tapi menurun, ya tidak perfect tapi temporary atau terus-terusan. Kalau misalnya kita lihat ini cuma masalah temporary, bisa saja jadi time to buy gitu. Nah, kalau misalnya memang penurunan harga saham lebih karena sentimen bukan karena fundamental, nggak perlu intervensi apa-apa, nanti juga akan naik sendiri karena sentimen berubah dari waktu ke waktu. Nah, kalau terlalu banyak diintervensi, ya tadi itu malah membuat mood orang, analisis orang jadi tidak objektif. Yang tadinya fokus pada perusahaan, sekarang harus fokus lagi pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sifatnya tidak bisa dia prediksi.
Nah, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.